Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anefa Yansi Saputri. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 02 Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 2514180180180. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 7 dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Apakah sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah kabar semuanya baik dan sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berikutnya kita lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sekarang Ibu akan mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Ayo silakan dirapikan bajunya. Kalau ada sampah di bawah meja silakan diambilin terlebih dahulu. Absen kalian terlebih dahulu ya. Apriani Amelinda hadir. Anissa hadir. Anissa Alia hadir. Sandi hadir. Farizal hadir. Fitriani hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Lebih meningkatkan rasa solidaritas terhadap tanah air kita Indonesia, adalah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, berdikari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu akan tes konsentrasi kalian terlebih dahulu. Ayo berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk pagi, siang, malam. Ya, alhamdulillah sudah mulai konsen ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Materi kita minggu lalu, ya. Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Iya, sholat dan zikir. Ada yang tahu pengertian sholat itu apa? Apa? Silakan. Shirley. Sholat diartikan
sebagai doa meminta kebaikan, sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tahu apa saja gerakan di dalam sholat? Ya, gerakan sholat itu seperti sujud, ya, ruku, ya. Apa itu zikir? Saya Bu. Ya, silakan Laura. Zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Iya. Ya, kemudian kita pada hari ini masih akan membahas tentang sujud, ya. Tetapi sujud di luar sholat. Ayo, siapa yang pernah mendengar angkat tangan? Sujud syukur. Saya Bu. Ya, apa? Silakan Aulia. Sujud syukur adalah sujud ketika mendapatkan kenikmatan, kabar gembira dan terhindar dari mara bahaya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, yaitu peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan, ya, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Silakan kalian simak. Mari kita mulai dengan sujud syukur. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Selanjutnya kita bahas sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam salat. Nah, sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat. Apa itu sujud sahwi? Ya Bu, Ya, silakan Reha. sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu dalam rakaat sholat. Bagaimana bacaan sujud sahwi? Subhana malayanamu walayashu. Dibaca berapa kali? 3 kali. Kemudian duduk lagi, duduk terakhir, ya. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Melihat video tadi bisa disimpulkan apa itu sujud tilawah? Ya, sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sejadah. Misal kita lagi sholat berjamaah, ya, imam kita membaca salah satu ayat-ayat sejadah di dalam bacaannya, ya. Nah, jika imam tadi sujud, maka kita disunahkan untuk ikut sujud. Kalau yang di luar sholat bagaimana? Ada yang bisa? Misal di dalam suatu masjid, ya, ada seseorang yang lagi mengaji. Nah, kalian tahu yang dibacanya adalah salah satu ayat-ayat sejadah, ya. Nah, maka kalian disunahkan untuk sujud tilawah, ya. Sujud tilawahnya di rumah, tapi tidak perlu ke masjid. Bagaimana tata cara sujud tilawah? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Melakukan sujud untuk 1 kali, duduk sejenak, dan membaca salam. Sekarang silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah permasalahan yang akan kalian diskusikan atau yang akan kalian menemukan jawabannya. Satu mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, ini kelompok 4, ya. Ayo silakan berdiskusi bagaimana pemecahan masalahnya. Kelompok 3, ada kesulitan? Bisa, ya? Kelompok 4, apa ada kesulitan? Sudah selesai, ya?
Tidak, tetapi langsung saja melakukan sujud syukur. Karena sujud syukur ini dilakukan di luar sholat. Apakah seperti sholat biasa? Sujud syukur ini bisa dilakukan kapan saja saat ketika kita mendapatkan kabar gembira. Kelompok 2 untuk menguraikan isi jawabannya. Apakah dia harus mengulang kembali sholatnya? Jawab, Rudi tidak perlu mengulang sholatnya, tapi dia harus melakukan sujud sahwi 2 kali. Apakah sholat Rudi sah? Jawabannya, sholat Rudi tetap sah. Ya. Sekarang kelompok 3. Ayo siapa yang akan menjawab? Ya, silakan Jessica. Apakah Siti harus melakukan sujud tilawah? Jawabannya, iya, Siti harus melakukan sujud tilawah di luar sholat. 2. Apakah Siti harus berwudu dulu kemudian sujud tilawah? Jawabannya tidak perlu karena Siti melakukan sujud tilawah di luar sholat. Dan yang terakhir kelompok 4, silakan disimpulkan. Silakan Pak Rizal berdiri. Bacakan apa hasil diskusi kalian. Ketiga, sujud tersebut adalah sunnah dan jika dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak sesuai. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kita beri tepuk tangan kepada kita akan menonton satu video lagi, yaitu tentang praktek tata cara sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Tata cara singkat sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. 1. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat yang masih terhitung sunnah bukan rukun, atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, kurang atau lebih. Prakteknya: 1. Sujud sahwi sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Sujud sahwi sesudah salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Sujud tilawah di dalam salat. 3. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Nawaitu sujud syukri sunnatillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita memulai praktek ini, kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan boleh dipraktekkan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 1 orang 1 sujud. Kelompok 1 perwakilan, silakan praktekkan
Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Silakan rapikan kelompoknya masing-masing. Ada RKPD nanti silakan dikerjakan. Ya, kalian kerjakan. Kemudian hasilnya diskusikan ke depan ke kelas. Bisa ya? Ya, Ibu harap bisa bekerja sama dengan baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibaca apa tugas yang ada di lembar kerjanya. Kemudian diskusikan. Ada kesulitan? Bisa menjawabnya? Bisa. Apakah sudah selesai? Selesai ya? Kan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami membahas tentang pengertian sujud syukur. Syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh nikmat dari Allah. 2. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. 3. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Sekian dari hasil diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, kami membahas tentang bacaan dari ketiga sujud. 1. Bacaan sujud syukur adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2. Bacaan sujud sahwi adalah Subhana malayanamu wala yasbu. 3. Bacaan sujud tilawah adalah Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekian presentasi dari kami. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dan di sini kami akan mempresentasikan tata cara ketika sujud tersebut. Tata cara sujud syukur disunahkan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Tidak perlu takbiratul ihram dan tidak ada salam. Langsung sujud 1 kali membaca doa sujud syukur. 2. Tata cara sujud sahwi dilakukan dalam sholat 2 kali sujud. Dilakukan sebelum atau sesudah salam tergantung kondisi. Sujud seperti sujud biasa membaca doa sujud sahwi. Dilanjutkan dengan duduk dan salam. 3. Tata cara sujud tilawah disunahkan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Menghadap kiblat, dilakukan sujud 1 kali seperti dalam sholat dan membaca sujud tilawah. Tidak perlu salam. Sekian dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang terakhir kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nama kelompok Sandi Pratama, Kaleng Kabir Farizal Arzugir Mahesa Pratama. Membuka rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketekunan dan kehati-hatian dalam sholat, menumbuhkan semangat membaca tadabbur Al-Quran, 4. Meningkatkan kualitas ibadah, 5. Membentuk karakter
kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bertepuk tangan semuanya. Nah, setelah kita dari awal sampai akhir ya kita mempelajari materi ini, Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja hikmah melaksanakan ketiga sujud tadi ya. Yang pertama, tidak boleh bersifat sombong meskipun kita memiliki banyak kelebihan. Yang kedua, manusia tempatnya salah dan dosa, dan kepada Allah lah kita mengharapkan ampunan dan ridhonya ya. Dan yang ketiga, lebih menghayati bacaan Al-Quran ya. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita dan terlepas dari siksa api neraka. Itulah hikmah pelajaran yang kita bahas pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Apakah menyenangkan? Apakah setelah ini akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, alhamdulillah. Materi pertemuan selanjutnya ya, atau di minggu yang akan datang kita akan membahas tentang bab 5, yaitu berjudul Pusat Peradaban Timur Islam ya. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri, silakan dirapikan terlebih dahulu dan kembali ke posisi semula. Kesimpulannya dari materi kita pada hari ini, kita dapat memahami apa itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian kita dapat mempraktekkan bagaimana tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dan yang terakhir, kita dapat memahami makna dan hikmah dari apa itu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian diakhiri dengan berdoa. Ayo silakan Farizal dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan kita membaca doa sebelum pulang. Doa pulang.